Kapten Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya, para petinggi negeri ini lantang bersuara di media, namun mendadak bisu saat rakyat datang mengetuk pintu. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia capres dan cawapres terus, namun usia itu tidak berlaku bagi calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala. Putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Tuntutan yang mereka layangkan masih berkaitan dengan putusan Sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik, Mahkamah Konstitusi memastikan siap menghadapi potensi sengketa pemilu 2024. Perkenalkan, nama saya Anis Musingaro. Saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara, termasuk dalam melindungi hak asasi manusia, HAM. Di negara demokrasi, perlindungan ini penting karena dalam negara demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi martabat manusia. Berikut cara konstitusi melindungi HAM di negara demokrasi. Pengakuan dan penjaminan HAM secara eksplisit. Konstitusi biasanya memuat pasal-pasal khusus tentang hak dan dasar warga negara, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, memperoleh pendidikan, dan hak atas keadilan. Contoh, Undang-Undang 1945 di Indonesia, Bab 10A, Pasal 28A sampai 28J secara khusus mengatur tentang HAM. Pembatasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi membatasi kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini mencegah pelanggaran HAM oleh negara. Adanya lembaga independen pengawasan HAM. Terima kasih. Nama saya Jeremy Simenjuntak dari kelas 1B. Kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. Konstitusi menjamin hak rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih, serta mengkritik kebijakan pemerintah. Ini adalah bentuk perlindungan agar aspirasi rakyat tidak dibungkam. Peradilan yang bebas dan independen. Konstitusi menjamin adanya peradilan yang merdeka, sehingga masyarakat yang merasa haknya dilanggar dapat mencari keadilan. Di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi atau MK yang dapat menguji undang-undang agar tidak bertentangan dengan HAM. Kewajiban negara menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Konstitusi tidak hanya memberi hak, tetapi juga mewajibkan negara aktif menjamin pemenuhan HAM warganya. Terima kasih. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berperan aktif dalam menentukan kebijakan dan pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum dan partisipasi langsung. Adapun ciri-ciri demokrasi ialah kekuasaan berasal dari rakyat, pemerintahan berdasarkan aturan hukum, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan perlindungan hak asasi manusia. Halo semua, perkenalkan nama saya Melina Putri, saya dari kelas 1B. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan contoh demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi secara langsung. Rakyat secara langsung ikut mengambil keputusan, misalnya melalui referendum atau musyawarah desa. Contoh, musyawarah di desa-desa adat untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, ada demokrasi secara tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil yang kemudian membuat keputusan atas nama mereka. Contohnya di Indonesia, di mana rakyat memilih anggota DPR dan presiden melalui pemilu.
Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia. Untuk akan berkinting di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang HAM. HAM adalah atau yang biasanya kita sebut dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar setiap manusia sejak lahir yang bersifat universal yang tidak dapat diganggu-gugat atau dapat dibagi oleh orang lain. Di mana dalam Undang-Undang tahun 1999 nomor 39 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau pertanyaan apa susahnya? Sangat susah. Penyelesaian kasus-kasus besar itu sangat susah. Kenapa? Karena melibatkan orang-orang yang powerful. Orang-orang yang punya kekuasaan dan punya pengaruh besar. Sehingga terlindungi oleh kekuasaan dan pengaruh. Maka kemudian kita mengenal ada istilah impunity. Jadi impunitas itu adalah bagaimana orang-orang yang walaupun dia bersalah, diduga kuat bersalah, bahkan gitu kan oleh pengadilan atau oleh proses hukum dinyatakan bersalah, tetap tidak bisa dibawa misalnya ke penjara. Nah, kemudian seolah-olah dia kebal, tak tersentuh. Itu yang disebut sebagai impunity. Dan impunity itu lazim terjadi dalam sejarah justru terhadap kasus-kasus besar karena pelakunya orang-orang yang sangat powerful. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sultan. Saya kelas tingkat 1B, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh pelanggaran HAM. Diskriminasi terhadap ras atau agama tidak memberikan hak yang sama kepada kelompok tertentu. Penyiksaan atau kekerasan oleh aparat-aparat memukuli atau menyiksa tahanan tanpa alasan hukum. Perdagangan manusia atau human trafficking memperjualbelikan manusia untuk keuntungan pribadi. Pembunuhan tanpa proses hukum menghilangkan nyawa seseorang tanpa pengadilan, tidak memberikan akses pendidikan kepada anak, menghalangi anak untuk bersekolah. Lembaga yang menangani HAM, Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Lembaga Independen Indonesia. Pengadilan HAM khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. PBB United Nations Human Rights Council, organisasi internasional pengawas HAM. Mengapa HAM penting? Melindungi martabat dan kebebasan manusia, menjamin kehidupan yang adil dan damai, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Terima kasih. Bertahan kuat awal, belum ada hatinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, memimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami, rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang ditelabui, melupakan masa lalu.
mewujudkan hukum di sebuah negara. Yang kedua itu adalah demokrasi. Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Di mana demos itu artinya adalah rakyat, sementara kratos itu artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu artinya adalah kekuasaan yang dipimpin oleh rakyat, di mana puncak pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Jadi jadi bisa dibilang dari rakyat untuk rakyat dan seperti itu. Yang ketiga itu adalah HAM, hak asasi manusia. HAM di Indonesia itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J dan Undang-Undang pada nomor 39 1999. Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pelanggaran HAM secara berat. Itu seperti pada tahun 1965, tragedi Timur dan tragedi 19 Malang. Nah, kalau misalnya kasus HAM secara berat, itu seperti kasus bully, diskriminasi, ras, suku, kulit, shaming. Nah, peristiwa penting yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, mana pada tahun tersebut, pada tahun 1997 itu terjadi kemunduran krisis moneter di dunia yang membuat Indonesia itu mengalami krisis moneter hebat. Nah, itu pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto, di mana Soeharto telah menjabat selama 32 tahun, lebih kurang 7 dekade berturut-turut, dan di situ dia dipaksa turun. Nah, yang kedua itu ada tragedi Trisakti, di mana terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak oleh aparat pada masa demo reformasi. Yang ketiga ada kerusuhan Mei 1998, itu terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi di daerah Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Itu mengakibatkan penjarahan pada rumah-rumah warga di sekitar. Jadi demo itu bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama itu dari aspek konstitusi. Kenapa? Itu pada saat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 yang mengatakan bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berkegiatan asal dengan damai. Kalau misalnya demo itu secara anarkis, berarti ini melanggar hak konstitusi. Yang kedua itu secara demokrasi. Demo itu adalah wujud dari partisipasi dan aspirasi rakyat yang ingin disampaikan, tapi dengan damai. Yang ketiga secara HAM. Bagian dari HAM adalah demo itu bagian dari HAM yang dalam ranah sipil dan politik. Jadi secara keseluruhan sebenarnya demo itu juga mewakilkan dari konstitusi, demokrasi, dan HAM. Cuman harus secara damai. Nah, apakah DPR itu perlu? Nah, DPR itu perlu. Ya, yang pertama itu sebagai wakil rakyat. Yang kedua, fungsi DPR itu sebagai legislasi, yaitu yang membuat undang-undang bersama dengan presiden. Yang ketiga, itu sebagai penunjang anggaran. Contohnya tuh kayak APBN, anggaran APBN dan APBD. Yang ketiga itu sebagai pengawas. Kalau nggak ada DPR, maka presiden akan bertindak otoriter dan rakyat juga yang akan sengsara. Terus suara rakyat juga ada yang ramah. Dan yang ketiga itu dengan adanya checks and balance. Jadi sebuah negara itu harus punya checks and balance. Mengingat kondisi Indonesia sebagai warga Indonesia, kita sepatutnya merasa sedih dengan kondisi Indonesia seperti sekarang.